Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan lagu tadi dan terlebih menyanyikannya, maka di situ kita mendapatkan bukan hanya keteduhan, tetapi juga sebuah semangat untuk melanjutkan perjalanan hidup yang seringkali tidak mudah ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di masa pandemi ini, ketika kita mengikuti berbagai kegiatan melalui Zoom atau melalui media yang lain, kita seringkali mendengarkan, wah, saya ketendang mental, saya mental keluar nih, saya ketendang, atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ketika kita sedang mengikuti kegiatan Zoom misalnya, dan kita tertendang atau keluar dari kegiatan itu, maka seringkali yang menjadi alasan adalah misalnya sinyalnya tidak kuat, atau juga mungkin jaringannya tidak bagus, maka kemudian kita terpental atau tertendang dari kegiatan itu. Tentu itu tidak menyenangkan Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Terlebih lagi ketika dalam kehidupan ini kita ditendang atau tertendang atau terpental dari kehidupan yang sedang kita jalani, oleh karena situasi dan kondisi yang tidak selalu ideal, oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi dan tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang terpental atau tertendang dari kehidupan ini. Karena apa? Karena tidak sanggup menghadapi beratnya kehidupan. Ada orang yang terpental dari tengah keluarga. Ada orang yang tertendang dari tengah pekerjaannya. Ada orang yang terpental dari pelayanannya. Bahkan bisa jadi ada banyak orang yang menyerah dari kehidupan ini dan tidak sanggup bertahan di dalamnya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, memiliki daya juang atau istilah yang ngetren saat ini, daya lenting yang kuat dalam kehidupan kita menjadi penting. Mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia menjalani sebuah pelayanan yang tidak mudah, tetapi ia bertahan di dalamnya. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 13 berbunyi demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bukankah ini pengalaman yang indah dari seorang Rasul Paulus? Pelayanan yang tidak mudah tidak membuatnya menyerah, tetapi ia bertahan, bukan hanya bertahan, bahkan maju dalam pelayanan yang tidak mudah itu. Apa yang menjadi rahasia sehingga Rasul Paulus bisa bertahan, bahkan juga tetap mengalami progresif dalam pelayanannya? Pertama, Rasul Paulus menyadari siapa dirinya.
ia memiliki kepercayaan yang tinggi dengan dirinya. Kepercayaan yang tinggi membuat ia yakin bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Kepercayaan yang tinggi ini bukan berarti sombong, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kepercayaan diri yang tinggi itu dimiliki oleh karena ia yakin bahwa ia melangkah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa ia melangkah dalam kebenaran. Kepercayaan diri menjadi sangat penting. Karena kepercayaan diri ini akan membuat kita bisa menempatkan diri dalam pergaulan dan pergulatan dunia yang tidak mudah. Ketika kita percaya diri, maka kita tidak minder dengan orang lain. Ketika kita percaya diri dan ketika kita mengatakan aku mampu, maka kita tidak akan mudah menyerah terhadap tantangan yang ada. Terhadap persaingan di sekitar kita yakin kita bisa bertahan dalam persaingan itu. Rasul Paulus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia tahu siapa dirinya, orang yang telah dipilih oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan serta dilengkapi. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, aku bisa, sesuatu dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang menjadi dasar dari Rasul Paulus mengatakan aku bisa, ternyata bukan hanya berasal dari dirinya sendiri. Ada satu ayat yang terkenal yang disukai orang, yaitu ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ternyata seseorang bisa bertahan dalam persaingan dan pergulatan hidup yang tidak mudah ketika ia selalu mengatakan pada dirinya, aku bisa menghadapi ini. Aku bisa menghadapi karena aku tahu Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatanku. Tuhan yang akan menolongku, Tuhan yang akan menjagaku, Tuhan yang akan membelaku. Aku bisa memberikan motivasi kepada diri kita. Aku bisa membuat kita tidak lemah. Aku bisa membuat kita berani bertanding, bahkan bersaing. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Aku bisa, sehingga ia bertanding sampai akhir. Kalaupun pertandingan itu mengharuskan dia meneteskan darah, itu tidak masalah. Karena ia mengatakan, aku bisa bertanding sampai akhir bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dikatakan bahwa orang yang bisa bertahan dan tidak mental dari kehidupan ini, orang yang memiliki daya lenting dalam kehidupannya adalah orang yang punya keyakinan dan berkata, I have. Aku memiliki orang-orang yang mendukung dalam hidupku. Bukankah itu ditegaskan Rasul Paulus ketika ia mengatakan bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang mendukungnya, baik dengan doa maupun dengan bantuan. Ketika kita tahu bahwa ada orang-orang yang mengasihi kita, ada orang yang mendukung kita, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ada orang yang mencintai kita, ada orang yang menanti kita, ada orang yang menghargai kita. Daya dukung keluarga, daya dukung lingkungan, daya dukung persekutuan, daya dukung orang-orang terdekat membuat kita punya kemampuan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk maju dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pelayanan di gereja juga membutuhkan daya tahan, bahkan daya lenting dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah menyerah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa belajar untuk tidak terpental atau mementalkan diri dari berbagai lingkup kehidupan kita. Apakah itu kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, maupun kehidupan bermasyarakat. Apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu sebuah kesakitan, penderitaan, pergulatan, pergumulan, jangan sampai kita tertendang dari kehidupan, apalagi mementalkan diri dari kehidupan. Tetapi mari kita berjuang, karena kita yakin ketika kita berjuang dan kita melangkah bersama dengan Tuhan dan kita tidak menyerah, maka di situ kita akan membuktikan bahwa kita bukanlah orang-orang yang kalah atau orang-orang yang mudah terpentalkan dari kehidupan ini, tetapi orang-orang yang berani berjuang. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Rencana dari Tuhan adalah rencana kehidupan yang indah, bukan kehidupan yang patah dan menyerah. Tuhan berkati. Amin.